Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 15 akan membahas tentang evaluasi supervisi pendidikan. Saya sendiri Yuni Ernika Saputri dan teman saya Rahmawati. Firdianti Lestari. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Firdianti Lestari. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, yang pertama ada evaluasi pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sarana utama untuk memecahkan masalah-masalah sosial kritik sering muncul tentang sistem pendidikan yang sering berubah dan tidak seimbang, kurikulum yang kurang tepat, mata pelajaran yang terlalu banyak dan tidak terfokus pada hal-hal yang seharusnya diberikan dan lainnya. Parahnya pada setiap sistem pendidikan yaitu kurangnya evaluasi yang efektif. B. Ada model, pendekatan, dan konsep evaluasi. Model evaluasi adalah model desain yang dibuat oleh ahli atau pakar yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatannya atau tahap pembuatannya. Model ini dianggap model yang standar. Evaluasi dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada model evaluasi. Banyak model evaluasi, beberapa model yang populer dan banyak digunakan sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan program. Yang diantaranya adalah model evaluasi CIPP. Yang kedua ada model evaluasi UCLA. Yang ketiga ada model evaluasi Brinkerhoff. Dan yang keempat model evaluasi Stake Contents. Yang pertama ada, baiklah saya akan jelaskan. Yang pertama CIPP mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan, decision oriented evaluation approach, struktur untuk menolong administrator membuat keputusan. Ia memutuskan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi. Yang kedua ada model UCLA, evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP, mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan. Yang ketiga ada model Brinkerhoff. Desain evaluasi umumnya terdiri dari elemen-elemen yang sama. Ada banyak cara untuk menghubungkan elemen tersebut. Yang keempat model Stake atau Contents. Kegiatan dalam evaluasi yaitu description dan judgment, dan membedakan adanya 3 tahap dalam program pendidikan yaitu attention, context, transition, process, dan outcomes. Yang kedua ada pendekatan dalam evaluasi. Istilah pendekatan evaluasi diartikan sebagai beberapa pendapat tentang apa tugas evaluasi dan bagaimana evaluasi dilakukan. Evaluasi paling tidak mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana memperoleh informasi yang berarti atau tepat untuk klien atau pemakaian. Masing-masing pendekatan tentu mempunyai perbedaan penekanan pada aspek tertentu, misalnya pada tahap pengumpulan data, analisis, dan pelaporannya. Dan pendekatan evaluasi diantaranya experimental approach, goal oriented approach, the decision focused approach, the user oriented approach, the repositive approach, goal free evaluation. Nah, selanjutnya itu ada konsep dalam evaluasi. Konsep ada evaluasi ini terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan sumatif, dan juga ada evaluasi internal dan eksternal. Nah, evaluasi formatif ini ialah dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk perbaikan program. Misalnya nih, selama pengembangan program paket kurikulum. Evaluasi formatif akan melibatkan pemeriksaan konten oleh ahli, uji coba, tes terhadap sejumlah siswa, tes lapangan terhadap siswa yang lebih banyak dan dengan guru di beberapa sekolah dan sebagainya.
Kalau evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program tersebut. Misalnya nih, sesudah paket kurikulum dikembangkan, atau evaluasi sumatif mungkin dilaksanakan untuk menentukan efektivitas paket tersebut pada tingkat nasional atau sampel sekolah khusus guru dan siswa pada tingkat perkembangan tertentu. Selanjutnya itu ada evaluasi internal. Nah, evaluasi internal ini dilakukan oleh evaluator dari dalam proyek. Sedangkan evaluasi eksternal ini dilakukan oleh evaluator dari luar proyek juga. Yang tadi dari dalam, sedangkan yang eksternal ini dari luar. Nah, dan ada juga fokus dan desain evaluasi. Fokus dan desain evaluasi ini mengkhususkan apa dan bagaimana evaluasi akan dilakukan. Ada 3 elemen dalam proses penfokusan, yaitu yang pertama ada mempertemukan pengetahuan dan harapan. Yang kedua ada pengumpulan informasi, dan yang terakhir itu ada merumuskan rencana evaluasi tersebut. Nah, desain evaluasi ini adalah rencana yang menunjukkan evaluasi akan dilakukan dan dari siapa evaluasi atau informasi yang akan dikumpulkan selama proses evaluasi tersebut. Pada dasarnya ini, suatu desain ialah bagaimana mengumpulkan informasi yang komparatif sehingga hasil yang dievaluasi dapat dipakai untuk menilai manfaat dan apakah program diperlukan atau tidak. Nah, ada juga supervisi pendidikan. Supervisi ini berasal dari bahasa supervisio yang artinya pengawasan atau menilai kinerja bawahan. Supervisi ini merupakan suatu proses yang direncanakan secara khusus. Salah satu ketetapan amanat MPR RI nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN. Nah, supervisi pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang supervisor baik kepada sekolah, guru, dan para tenaga ahli pendidikan, dan dengan pengawasan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni Ertika. Yang pertama itu ada model supervisi. Nah, di sini banyak sekali model supervisi yang ditemukan yang dimukakan oleh para ahli pendidikan. Nah, para ahli ini tentunya itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang model supervisi. Nah, menurut Piet A. Seharten, model supervisi itu dibagi menjadi 4, yaitu ada model supervisi konvensional, ada model supervisi ilmiah, model supervisi klinis, dan model artistik. Maksud dari model supervisi konvensional atau tradisional itu adalah itu berkaitan erat dengan keadaan masyarakat. Nah, sedangkan model supervisi ilmiah itu adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu adalah dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Yang ketiga ada model supervisi klinis, maksudnya adalah suatu proses membimbing yang bertujuan membuat pengembangan profesional guru dalam pengalamannya. Yang keempat tadi itu ada model artistik, maksudnya itu adalah sebagai skill, tetapi juga ada giat, yaitu begitu juga dengan supervisi yang merupakan pengetahuan, keterampilan, dan juga suatu kinerja guru. Selanjutnya yaitu ada pendapat juga ada oleh Nur Edi tentang model-model supervisi, yang mana lebih rinci daripada pendapat
pendapat Piet A. Suhartein tadi, yaitu dia membagi menjadi 8, yang mana pertama model konvensional, ada lagi model pendekatan sains, model supervisi klinis, model supervisi artistik, dan model penggabungan antara supervisi saintifik dan artistik, dan juga model supervisi terdiferensiasi dan model collaboration supervision. Nah, untuk yang pertama itu ada model konvensional, yaitu adalah model yang berada pada zaman feodalisme yang mencerminkan kekuatan yang bersifat feodal dan otoriter. Yang kedua ada model pendekatan sains, yaitu adalah pendekatan pembelajaran yang dipandang sebagai suatu ilmu atau sains. Yang ketiga ada model supervisi klinis, yaitu menggunakan pendekatan kolaboratif, yaitu dengan antara supervisional dengan guru secara konstruktif dan berkesinambungan. Selanjutnya ada model supervisi artistik, yaitu adalah berasumsi bahwa pendidikan bukanlah suatu ilmiah, yaitu dapat dipelajari secara terstruktur, mekanistik, dan mengikuti prosedur. Yang kelima ada model gabungan antara supervisi saintifik dan klinis dan artistik. Nah, pada model ini itu digunakan oleh supervisor untuk mengidentifikasikan hal-hal yang seharusnya menjadi berdasarkan temuan empiris. Selanjutnya ada model supervisi pengembangan. Nah, model itu memandang guru itu sebagai individu yang berada pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang beragam. Selanjutnya yaitu adalah model supervisi terdiferensiasi. Maksudnya adalah sebagai pendekatan guru dalam supervisi yang memberikan pilihan bagi guru mengenai jenis supervisi dan jenis layanan supervisi tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada model collaboration supervision, yaitu adalah merupakan proses di mana orang yang ahli yang beragam bekerja sama dalam status yang sama dengan komitmen yang sama juga. Selanjutnya yaitu adalah model-model supervisi itu ada 2. Yang pertama model supervisi tradisional terbagi menjadi 3, yaitu ada perobservasi, observasi, dan post observasi. Yang kedua atau yang B itu model kontemporer. Model supervisi tradisional ini adalah terdiri dari observasi langsung dan observasi tidak langsung. Nah, itu terus pra-observasi ini adalah kelas supervisor yang seharusnya melakukan wawancara secara diskusi dengan guru yang diamati. Yang seterusnya adalah observasi. Nah, observasi di sini adalah wawancara atau diskusi mengenai apa yang dilaksanakan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Terus post observasi adalah di mana observasi sudah selesai, maka post observasi mengadakan wawancara dan diskusi, yaitu tentang kesan guru terhadap penampilan guru tersebut, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru. Terus model kontemporer, maksudnya adalah dilaksanakan dengan pendekatan klinis, yang mana sehingga sering disebut model supervisi klinis. Yang C adalah pendekatan supervisi pendidikan, yang mana pendekatan supervisi pendidikan ini dilakukan lebih memudahkan supervisioner ketika mensupervisi bawahannya atau lebih bawahannya, yang mana supervisi itu dapat memiliki pendekatan yang mana digunakan itu sesuai dengan kondisi lembaga yang bersangkutan, yang mana karena setiap pendekatan dan supervisi pendidikan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, perbedaan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang supervisi, yang pertama itu ada pendekatan kolegial, terus pendekatan individual, pendekatan klinis, pendekatan artistik dalam supervisi, dan pendekatan ilmiah. Pendekatan kolegial ini adalah yang biasanya disebut dengan supervisi rekaman, yang mana istilahnya itu dalam beberapa nama antara
beberapa nama itu yang atau artinya dan bahan sering dikatakan collaboration supervision. Nah, sebagai proses formal moderator di mana dua orang guru atau lebih bekerja sama untuk kepentingan dan perkembangan profesional guru. Yang kedua itu ada pendekatan individual, yang mana juga disebut dengan wawancara individual, yaitu kesempatan yang diciptakan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk bekerja secara individual dengan guru yang sehubungan dengan masalah-masalah profesionalnya. Yang ketiga ada pendekatan klinis. Pendekatan klinis ini adalah supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematik. Nah, dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis dan interaktif mengenai penampilan mengajar guru tersebut. Yang keempat ada pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran, yaitu yang mana menurut Goodfriend Charter artistik adalah kegiatan manusia yang terarah, yang mana itu terarah atau tersusun pada pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam supervisi pendidikan itu adalah yang berkaitan erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran yang mana artinya memberikan responsi atau kekurangan dalam menilai aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada menurut Piet A. Suherti tentang pendekatan itu ada 3. Yang pertama pendekatan direktif atau langsung, yang kedua pendekatan non-direktif atau tidak langsung, yang ketiga atau yang terakhir itu pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan direktif ini lahir dari teori psikologis behaviorisme yang segala perbuatan itu berasal dari rileks atau respon terhadap rangsangan atau stimulus. Nah, langkah-langkah pendekatan direktif ini tuh menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberikan contoh, dan menetapkan tolak ukur, dan juga menguatkan dan menyimpulkan. Yang kedua itu pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Yang ini lahir dari pemahaman psikolog humanistik, yang mana yang sangat menghargai orang yang akan dibantu dengan mendengarkan permasalahan. Dengan pendekatan non-direktif ini, cara pendekatannya itu secara tidak langsung. Yang terakhir, pendekatan kolaboratif. Ya, pendekatan kolaboratif ini lahir dari psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil panduan antara kegiatan individu dan lingkungan pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas pembelajaran individu tersendiri. Baiklah, itulah materi dari kelompok 15 tentang evaluasi supervisi pendidikan. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.